Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, entah itu kapan, kepada teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan program tugas akhir saya. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almira Nindya dari kelas 10 RPLC. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan program tugas akhir saya yang berjudul World Money Explorer. Sesuai namanya, program ini adalah aplikasi simulator konversi mata uang berbasis C++ yang dirancang untuk bekerja di antarmuka konsol CLI atau Command Line Interface. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator konversi biasa. Saya menggabungkan 3 fitur utama. Yang pertama, ada sistemnya yang di menu. Jadi ada sistem registrasinya, sign-in, dan juga sistem autentikasinya atau login menggunakan file. Lalu ada konversi real time-nya, melakukan perhitungan konversi 2 tahap dengan presisi tinggi. Ada dokumen transaksinya, secara otomatis membuat struk digital untuk setiap konversi yang dilakukan. Lalu juga yang ketiga, untuk memberikan pengalaman yang interaktif dan menarik, program ini juga memanfaatkan fungsi-fungsi Windows API untuk animasi teks dan pewarnaan yang dinamis di konsol. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami lebih jauh alur, struktur kode, dan demonstrasi penggunaan dari World Money Explorer. Lanjut dulu ke sintaksnya. Di sini kita langsung aja ke programnya, sintaksnya. Oke, di sini tuh ada pernyataan include, kayak tanda pagar include. Lalu ada di dalamnya itu Geostream, si standard library, Windows H, dan lain sebagainya. Nah, fungsi include di sini tuh kayak memanggil header file header lainnya seperti Geostream yang dan lain-lain. Kalau analoginya tuh kayak gini. Jadi include ini tuh memanggil file headernya lalu dimasukkan ke dalam program. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan seperti cout, in, dan lain sebagainya, kita tuh harus memanggil file headernya dulu yang ada di dalamnya agar semua programnya itu bisa berfungsi dan berjalan gitu. Di sini saya menginclude beberapa file headernya. Yang pertama itu ada IOStream, input output stream. Ini tuh fungsinya agar bisa memanggil fungsi seperti cout, lalu ada juga cin, dan endl, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ini ada si standard library. Ini tuh fungsinya untuk memanggil fungsi seperti sistem color, F6, ataupun apapun itu. Ini tuh kodenya tuh bisa menampilkan warna yang berbeda. Ada juga sistem CLS, ini tuh clear screen gitu. Ada juga sistem pause dan lain sebagainya. Ini tuh asal dari si standard library. Oke, kita lanjut ke Windows H. Jadi Windows H ini kayak API khusus gitu. Penting untuk fungsi-fungsi yang berhubungan dengan sistem operasi Windows seperti sleep, untuk jeda waktu, dan lainnya tuh seperti get standar handle atau set cancel mode untuk mengaktifkan virtual terminal mode pada enable VT mode memungkinkan gitu. Lalu kita lanjut ke include, chrono, dan juga thread yang di sini. Nah, fungsi mereka berdua ini, kita mulai dari chrono dulu, digunakan untuk waktu dan durasi. Nah, biasanya itu digunakan bersama dengan thread untuk mengatur durasi jeda yang presisi, terutama pada fungsi dalam animasi teks. Nah,
Lalu selanjutnya ada input thread. Ini tuh fungsinya multi-thread dasar digunakan untuk mengakses fungsi, memungkinkan program menjeda eksekusi untuk durasi tertentu yang krusial untuk animasi visual. Gitu. Lalu kita lanjut ke input stream. Nah, ini tuh fungsi file header ini tuh untuk mengolah file begitu. Untuk mengolah file, misalkan jadi si programnya itu akan membaca upstream lalu menuliskan di upstream begitu. Lalu ada input stream. Sebenarnya itu bisa jadi bagian dari IO-stream karena IO-stream itu input output stream. Tapi ini tuh lebih secara eksplisit tentang inputnya file header ini tuh gitu. Lalu yang selanjutnya ada input ctime. Ctime itu fungsinya ya untuk waktu. Nah, tanpa adanya ctime ini kita tidak bisa menjalankan yang ini begitu. Nah, lanjut ada using namespace standar. Nah, gunanya using namespace standar ini agar lebih memudahkan kita dalam penulisan. Misalkan kalau tanpa adanya using namespace standar ini tuh kita harus menuliskan misalnya si outnya itu seperti uh, std titik dua titik dua si out gitu. Jadi kalau dengan adanya using namespace std itu untuk mempermudah aja, jadi kita bisa langsung nulisnya si out tanda kurang dari langsung ke pernyataannya. Di sini ada deklarasi global mengenai data course-nya. Nah, kalau yang itu yang slash slash fungsinya untuk menambahkan komentar saja dan ini tidak akan dieksekusi oleh program. Lanjut, di sini saya mendeklarasikannya menggunakan konstanta karena nilai ini konstanta ini akan memungkinkan saat program dijalankan itu nilainya tidak berubah. Gitu. Lalu tipe data yang saya gunakan itu double karena programnya itu apa ya ada tanda komanya gitu di belakang. Jadi agar nilai si kursnya itu lebih tepat gitu. Sini ada rupiah per dolar, rupiah per euro, rupiah per pound sterling, dan lain sebagainya. Bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut ke deklarasi-deklarasi lainnya. Di sini ada deklarasi variabel akun menggunakan tipe data string karena berupa tulisan-tulisan seperti itu. Ada user, pass, u, p, kode, kode t, dan loading. Nah, di sini ada deklarasi fungsinya juga menggunakan void, yaitu fungsi typewrite, yaitu agar memunculkan animasi menulisnya nanti di sini. Di sini juga ada deklarasi waktunya gitu. Lalu di sini ada variabel mengulang. Di situ yang menggunakan dualnya, while-nya kayak ulang sama dengan y. Nah, itu tuh harus tipe datanya char karena berupa huruf doang gitu. Lalu di sini ada pendeklarasian variabel memilih mata uang, ada integer saat memilih mata uangnya, mata uang tujuan, mata uang asal. Mengapa saya memakai integer? Karena situ kita hanya memilih 1 sampai 20 dan 1 sampai 20 itu adalah bilangan bulat. Lanjut ke variabel long double dalam rupiah. Di sini tuh saya menggunakan tipe data long double karena agar apa ya keakuratan komanya itu. Kalau menggunakan integer nanti komanya tidak muncul. Lalu di sini juga sama untuk jumlah dan hasil konversinya. Lanjut ke fungsi intro dan tampilan tambahan. Di sini saya menggunakan void karena tidak ada nilai baliknya. Ada prolognya, ada loading, pilih latar, lalu enable TV mode. Nah, lanjut ada fungsi bagian menu dan lain-lain. Di sini tuh saya mendeklarasikan fungsi void menu, void sign untuk registrasi dan juga void login untuk autentikasi gitu.
Lalu di sini juga ada fungsi lainnya. Fungsi saya namain mother fungsi itu karena random dan memiliki parameter string A. Lanjut, ada fungsi proses konversi. Ini tuh ada void pasar, ada fungsi pasar, konversi, hasil konversi, dan file konversi. Lalu ada fungsi latar pasar juga. Ini tuh untuk tampilan aja, sebenarnya mah. Lanjut kita ke fungsi utamanya. Di sini fungsi utama itu menggunakan integer main. Lalu saya memasukkan fungsi lainnya yaitu fungsi prolog. Hanya fungsi prolog. Jadi nanti itu bakal sambung menyambung. Lalu nilai baliknya itu ke 0 saat program selesai. Tuh, kita lanjut ke fungsi prolog. Di sini tuh sistem color F6. F itu untuk warna putih, lalu 6-nya itu untuk warna kuning. Lanjut, di sini ada typewrite. Typewrite ini fungsinya seperti tadi yang sudah dideklarasikan agar memunculkan animasi menulis. Nah, di sini ada slash 03331M itu untuk warna berbedanya. Nah, warna 31 itu untuk warna merah. Lanjut, kalau 33 itu untuk warna kuning. Nah, di sini hanya hiasan tambahan seperti ASCII art. Lanjut ke ini cout. Cout itu menampilkan atau output gitu. Nah, ada slash n. Ini untuk apa ya? Membuat baris baru. Jadi ini tuh bakal dilewati. Di sini kan udah ada slash n. Dilewati itu satu baris dan ini dilewati lagi barisnya. Gitu. Lalu untuk membuat baris baru. Nah, ini buat baris baru dan ini buat baris baru lagi. Jadi ke spasi satu gitu lah jaraknya. Nah, lanjut ada sleep. Sleep di sini tuh untuk menjeda gitu agar ada animasi jedanya. Dan ini waktunya yang 600. Nah, di sini saya juga menggunakan scene get agar kita tuh bisa meng-enter karena di sini saya memberikan perintah enter untuk melanjutkan dan bersiap lah. Jadi agar user itu langsung enter lalu lanjut ke fungsi menu. Di sini ada mendefinisikan fungsi menu. Jadi sistem CLS. Jadi ini tuh clear screen. Jadi yang tampilan yang ini tidak akan tampil lagi dan lanjut ke sini. Di sini saya mendeklarasikan pilih halaman untuk memilih halaman menggunakan tipe data integer karena di sini cuma 1 sampai 3 bilangan bulat. Lanjut ke sistem color F0. F0 itu untuk F-nya itu putih, latar putih, dan 0-nya itu untuk tulisannya warna hitam. Kita lanjut. Ini hanya tampilan, ada pilihannya. Satu itu login, kedua itu sign in, yang ketiga itu exit. Jadi langsung keluar gitu dari programnya. Nah, di sini ada sign in. Sign in-nya itu user itu akan memasukkan sesuatu. Pilih halaman. Nah, di sini kan sudah dipilih 1 sampai 3. Lalu lanjut ke switch case. Switch case ini untuk pilihannya. Yang pertama itu case 1, jika user mengetikkan 1, maka akan langsung ke fungsi login. Ke fungsi login. Lalu ini break untuk menghentikan. Kalau misalnya kita tidak membreak ini, maka nanti ininya itu akan berlanjut ke sign. Jadi sign in. Jadi bakal apa ya, nyatu gitu. Lalu ini ada case 2, jika user mengetikkan 2, maka yang munculnya sign in, fungsi sign in. Lalu break. Kalau user mengetik 3, alias ini tuh exit, maka akan ada tampilan sistemnya tuh clear screen. Nah, yang ininya tuh bakal hilang dan lanjut ke sini. Ini tuh pakai typewrite agar ada animasinya. Di sini tuh jadi langsung berakhir gitu program selesai. Di sini ada pernyataan exit tanda kurung 0. Ini tuh untuk program langsung selesai. Gitu. Jadi si usernya langsung keluar. Nah, di sini juga ada lagi default. Jika user menuliskan selain 1 sampai 3, jadi di sini tuh bakal langsung sistem clear screen. Lalu lanjut ke warnanya. Di sini saya menggunakan warna 08. 0 itu untuk hitam dan 8 itu untuk abu-abu kalau tidak salah.
Lalu sini menampilkan outputnya Anda salah menginput angka. Nah, tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, ini tuh scene ignore dulu untuk memutus scene yang ada di atasnya. Lalu ini scene get untuk enter. Nah, setelah enter ini akan kembali lagi ke menu, tampilan menu yang ini. Begitu. Kita lanjut ke fungsi sign in. Nah, di sini tuh saya mendeklarasikan string menggunakan tipe data string untuk variabel scene user dan scene path. Nah, di sini masukkan username. Lalu scene usernya itu bakal masukin username mereka. Scene itu jadi kayak registrasi. Jadi si usernya itu bakal ngebuat akun terlebih dahulu jika tidak memiliki sebelumnya. Lalu akan buat password juga. Usernya itu scene pass. Ya, itu untuk nama variabelnya. Lalu lanjut, setelah itu akan disimpan di file data penjelajah.txt. Nah, nanti tuh bakal langsung ini tuh fungsi yang tadi saya nyatakan yang madep itu. Ini tuh untuk tampilan animasi loadingnya aja sebenarnya. Nah, nanti bakal langsung lanjut ke fungsi menu. Untuk ke fungsi menu lagi. Nah, kalau udah itu kita bisa langsung ke nggak langsung sih ke fungsi menu dulu. Nanti memilih lagi untuk login agar bisa masuk ke dalam program. Jadi ada fungsi login. Yang pertamanya itu diawali dengan clear screen-nya terlebih dahulu seperti biasa. Lalu di sini ada tampilan ACIAT-nya. Nah, ini masukkan datamu penjelajah yang tadi udah dibuat. Out, masukkan username tadi yang udah dibuat, user. Lalu masukkan password yang sudah dibuat. Nah, ini bool, temukan false. Ditemukan sama dengan false. Nah, ini tuh if stream input data penjelajah.txt. Itu menginput yang ada data penjelajahnya di file ya, menginput data penjelajah di file data penjelajah. Nah, ini untuk mengecek akunnya. While input username dulu baru password. Di sini tuh if u-nya itu sama dengan user dan ini tuh didankan lalu ini tuh password sama dengan pass, maka ini ditemukan sama dengan true. Kalau ininya dan dua-duanya tuh memenuhi sama gitu, temukan true lalu break. Nah, ini tuh inputnya tuh di close setelahnya. Lalu ini untuk menentukan login berhasil atau tidak, if-nya tuh ditemukan, lalu ada langsung ke fungsi madep loading, itu untuk animasi loadingnya. Lalu ada loading, itu langsung ke fungsi loadingnya yang ini. Tuh. Nah, ini else, kan ini jika atau lainnya, else itu jika si usernya itu salah memasukkan atau tidak berhasil loginnya, itu sistem clear screen, lalu akan menampilkan login gagal, tekan enter untuk kembali ke menu. Ini ada si ignore-nya untuk memutuskan scene yang sebelumnya, lalu ada scene get untuk enter, nanti akan langsung ke menu. Jadi si user itu akan dikembalikan lagi ke menu kalau misalnya salah. Lanjut ke fungsi loading. Nah, fungsi loading ini tuh seperti biasa, saya menggunakan sistem clear screen agar yang sebelumnya tidak ada lagi dan ke tampilan ini aja, berfokusnya ke sini saja. Lalu sini ada see out, menampilkan see out yang saya buat. Selamat menjelajah. Di sini ada portal itu berbau fiksi begitu. Jadi ada animasinya juga, sleep dan waktunya. Ini juga saya menyatakan fakta menarik. Nah, di sini ada looping menggunakan for. Karena sih sudah diketahui, saya itu ingin melooping berapa kali. Nah, ini tuh for integer, jika i sama dengan 0, itu pernyataan ada 3 pernyataan. I sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 2, lalu i plus plus, itu i-nya di increment atau plus 1. Lalu ada sleep, ini tuh untuk animasi jeda waktunya.
jadi si out titik, jadi itu untuk animasi titiknya ya kayak tik 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 gitu. Lanjut, ini kayak udah langsung masuk aja kayak fakta-faktanya, nilai mata uang tidak sama dan lain sebagainya. Ntar, nah di sini akan lanjut ke fungsi pilih latar. Kita lanjut ke fungsi pilih latar. Ini saya mendeklarasikan integer latar agar memilih latarnya ini tipe datanya integer saja karena pilihannya 1 sampai 5, tidak ada koma-koma. Lanjut ke sistem clear screen agar yang sebelumnya tidak tertampilkan lagi dan hanya tertampilkan yang ini saja. Tidak ada type right, untuk animasi mengetiknya dari kiri ke kanan. Nah, ini ada tampilan ASCII art-nya seperti biasa. Lalu di sini ada hello user, hello plus user plus slash n. Itu bakal menampilkan nama usernya. Misalnya kita tadi udah nulis nama usernya itu Almira. Dari situ bakal tertampilkan Almira. Tuh, kita pilih si in-nya latar, kita masukkan latarnya. Lalu di sini ada switch case-nya latar. Jika user memasukkan 1, maka langsung masuk ke latar Inggris, pasar Inggris Raya. Jika user mengetik 2, maka langsung ke fungsi latar Amerika. Ini yang pasar Amerika Serikat. Lalu case 3, jika user mengetikkan 3, maka akan masuk ke latar Sunda atau pelabuhan Sunda Kalapa. Jika user mengetikkan 4, maka akan langsung masuk ke latar Arab atau pasar Arab. Nah, case kelimanya langsung ke jika user mengetikkan 5, maka akan masuk ke latar Cina atau pasar Chang'an. Nah, jadi di sini tuh saya juga memasukkan si fungsi pasarnya juga. Jadi setelah dari latar Inggris itu bakal langsung ke fungsi pasarnya gitu. Lalu break agar tidak menyatu dengan yang sebelumnya. Jika ini case 2, tidak akan menyatu dengan case yang 1. Begitu. Lalu ada default, yaitu jika user memilih selain dari 1 sampai 5 gitu. Lalu ada out-nya, ingin mencoba lagi nggak ke pasarnya gitu agar bisa menampilkan pasar-pasar yang seperti ini. Nah, ada tipe datanya char untuk jawabnya karena kan y atau n gitu. Nah, di sini tuh if jawab sama dengan if jawab itu sama dengan n, atau ini tuh or jawab itu sama dengan n kecil, maka ininya tuh penjelajahannya itu berakhir. Jadi si usernya itu nggak bakal punya latar gitu lah. Jadi sini tuh saya tuh menambahkan latar-latar gini, nanti tuh bakal warnanya beda-beda. Kalau saya memilih latar Inggris, nanti kesananya itu bakal warnanya tuh latar Inggris. Atau kalau latar Amerika, ya warna latar Amerika gitu. Kalau si user tidak memilih, ya udah warnanya itu bakal warna yang ini, yang hitam dan abu-abu. Ini si out, penjelajahanmu berakhir. Ini akan langsung berlangsung ke konversi mata uang. Lalu ini langsung ke fungsi pasarnya dan break. Nah, jika ini tuh else atau jawabnya itu bukan tidak, melainkan iya, nah ini tuh akan langsung masuk lagi ke fungsi pilih latar. Nanti bakal masuk lagi ke sini. Karena si user itu kan ingin iya mengulang lagi dan membuka pasar lagi. Begitu. Kita lanjut ke void latar Inggris. Fungsi latar Inggris. Nah, di situ ada seperti biasa sistem clear screen, lalu ada sistem colornya. F4 itu F-nya untuk putih, latar putih, dan 4-nya itu untuk warna tulisannya merah. Nah, sini saya hanya menggunakan apa ya? Kalau situ saya menggunakan typewrite agar ada animasinya. Di sini hanya menampilkan ASCII art saja dan beberapa fakta. Ada enter lagi, scene ignore lagi untuk memutus scene yang sebelumnya, lalu scene get untuk enter. Di sini sama juga, tapi ini untuk versi Amerika. 4 itu untuk latarnya warna merah dan 0 itu untuk tulisannya warna hitam. Lanjut, ada latar Sunda juga sama saja. 4 itu untuk warna merah belakangnya, F itu untuk warna putih, warna tulisannya. Lanjut, Arab juga ini sama aja. Ada A itu untuk hijau, latarnya itu hijau, dan 0 untuk tulisannya itu warna hitam.
Lalu lanjut ke latar Cina, di sini sama aja. Untuk 6 itu warna kuning latarnya dan 4 tulisannya warna merah. Oke, kan ini langsung ke fungsi pasar. Nah, di sininya kan nggak ada apa ya, menuliskan kayak langsung ke fungsi pasar. Nah, ini udah dinyatakan di yang sebelumnya pas di pilih latar di sini. Nah, jadi setelah fungsi yang latar ini udah selesai, bakal lanjut ke fungsi pasar. Nah, di sini fungsi pasar. Seperti biasa, sistem clear screen lagi, agar yang sebelumnya tidak tertampilkan dan hanya tertampilkan yang ini. Nah, jadi warna bawaan yang sudah ada di sini tuh bakal tampil juga di sini, gitu. Kalau tadi nggak milih warna, ya yang munculnya itu cuma yang latar hitam, tulisan abu-abu. Lanjut, ada si out di sini, ASCII art-nya ada username, user name. Sorry, ada typo sedikit. Username, ada sini user, kan kita udah masukin user, nanti bakal tampil juga di sini. Nah, sini ada pilihannya. Nah, kalau slash t ini tuh untuk nge-tap, jadi bakal ada jarak gitu. Ini ada rupiah, pilihannya tuh mata uang asalnya rupiah, dolar, dan sebagainya. Nah, sini ada ini, pilih mata uang asal. Nah, di sini ini kita masukin mata uang asalnya, misalnya rupiah. Nah, jumlahnya berapa? Gitu. Ini langsung masuk ke switch-nya mata uang asal. Ini ada rumus-rumusnya. Kita lanjut. Nah, ini untuk default-nya. Default-nya itu asal tidak valid. Ada jeda sedikit, lalu nanti bakal masuk ke fungsi pasar lagi agar usernya itu memaksa milih yang benar. Tuh. Nanti kalau misalnya usernya itu udah milih yang benar, sesuai ada angka yang tersedia, nanti bakal langsung masuk ke fungsi konversi. Di fungsi konversi ini, seperti biasa ada sistem clear screen, lalu muncul tampilan si out, ASIA-nya, dan juga ini ada daftar mata uang tujuannya. Juga saya salah ketik, mohon maaf. Ini nama si usernya akan ditampilkan lagi. Lalu ada si out, rupiah, dan lain sebagainya daftarnya. Lalu di sini si out, pilih mata uang tujuan. Nah, si in nanti usernya masukin mata uang tujuan, masuk ke switch cash. Itu akan memunculkan hasil dan dengan kode USD. Gitu. Nanti akan langsung masuk ke hasil konversi, fungsi hasil konversi. Nah, ini default lagi. Jika si usernya salah memasukkan, asalnya tidak valid, berhenti dulu sleep, lalu nanti bakal langsung masuk lagi ke file lagi, ke fungsi konversinya. Nah, kita langsung masuk ke fungsi hasil konversi. Di sini tuh ada seperti biasa sistem clear screen agar yang sebelumnya tidak muncul lagi dan hanya muncul yang ini. Ini tampilannya. World Money Explorer, konversi mata uang, user. Nah, sini ada si out DT. DT itu tadi awalnya di deklarasikan. Nah, itu untuk tanggal terkini. Lalu ada mata uang asal. Ada ini tadi kode yang tadi dibeli di asal. Ada jumlahnya itu yang asal. Lalu ada kode tujuan yang tadi di tujuannya, mata uang tujuan dan hasilnya setelah dikonversi. Nah, nanti itu akan di sini memanggil fungsi file konversi agar bisa dicetak struknya. Nanti ada si out. Setelah itu kan nanti bakal membuka fungsi konversi. Nah, setelah berhasil struknya keluar, nanti ada ini pertanyaan ingin mengkonversi kembali, ya atau tidak. Nah, di sini masukkan SIM ulang kembali. If ulangnya itu sama dengan Y atau Y besar,
maka akan langsung ke fungsi pasar. Ulang lagi dari sini ke fungsi pasar. Nah, jika tidak atau else, maka akan langsung ke menu gitu, ke fungsi menu. Jika si user tidak ingin mengkonversi kembali. Nah, ini untuk fungsi file konversi. Nah, ini off stream file struct.txt. Ini untuk membuka file yang menyimpan output. Nah, disimpannya itu di struct.txt. Nah, ini tuh tidak menggunakan cout lagi karena hanya menggunakan file agar nanti masuk ke apa ya, ke si struknya. Nah, ini kan tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk contoh struknya yang saya sudah ada. Jadi untuk versi landscape-nya seperti ini. Nah, ini untuk versi apa ya, portraitnya gitu. Nah, nanti tuh filenya akan menutup, file close. Cuk tadi simpan ke file. Sistem notepad-nya itu tuh membuka notepad gitu. Karena itu udah di kesiniin. Nah, nanti yang bakal bekerja itu yang ini. Nah, di sini tuh ada fungsi enable VT mode. Ini tuh untuk fungsi secara teknis diperlukan pada sistem operasi Windows yang lebih tua untuk mengaktifkan virtual terminal VT processing mode. Mode ini memungkinkan konsol Windows untuk menginterpretasikan interpretasi untuk memunculkan intinya mas ANSI escape code seperti yang tadi warna-warna itu yang slash 03 sorry yang slash 03331 untuk warna merah digunakan juga dalam typewrite. Nanti ini tuh bakal lanjut ke yang typewrite ini. Begitu. Tujuan dari fungsi ini tuh dirancang untuk memberikan feedback visual yang dimana dinamis kepada pengguna selama proses singkat seperti verifikasi login atau sign in. Kita lanjut ke fungsi terakhir, yaitu fungsi typewrite. Kita langsung ke fungsinya typewrite. Ini ada konstantanya, ada 3 parameter, konstanta string. Ini tuh input teks yang ingin ditampilkan menggunakan konstanta dan reference agar efisien, yaitu program tidak perlu menyalin seluruh string saat memanggil fungsi. Lalu ada integer speed. Ini tuh untuk mengontrol kecepatannya. Menentukan durasi jeda dalam milidetik antara pencetakan setiap karakter. Nilai default dapat disesuaikan untuk efek dramatis. Lalu yang booleannya ini tuh untuk efek audio jika disetel true akan menghasilkan suara beep konsol untuk setiap karakter yang dicetak. Tapi sini nggak ada suaranya. Gitu. Nah, begitu selesai saya menjelaskan sintaknya. Lalu kita lanjut ke mengeran program tersebut. Let's go! Tampilannya seperti ini. Ini tuh awalnya saya ingin membuat gedung putih, namun tidak mirip. Ini gedung seperti gedung bersejarah. Anggap saja begitu. Ini ASCII art buatan saya. World Money Explorer, konversi mata uang. Ini ceritanya rerumputan. Selamat datang di World Money Explorer. Ini adalah tempat di mana dapat mengerti nilai mata uang.
Barang siapa memahami bahasa angka, ia mampu menjelajahi dunia. Kamu saat ini adalah penjelajah. Tekan enter untuk melanjutkan dan bersiaplah. Nah, di sini langsung masuk ke tampilan menunya. Selamat datang di halaman menu. Ada pilihan login, check-in, dan exit. Ini kita kan pertama kali masuk, jadi kita check-in aja. In. Kedua. Nah, masukkan username. Bisa kita buat username-nya itu Almira Anin. Lalu buat passwordnya, misalnya passwordnya itu 7799. Bakal muncul yang animasi loading dan berhasil. Lalu masuk lagi ke page menunya, kita sini langsung login aja. Tadi itu username-nya Almira Anin. Bisa kita masukin password yang salah. Nah, itu login gagal. Tekan enter untuk kembali ke menu. 77. Nah, kalau berhasil bakal ada animasi loadingnya. Dan berhasil. Lanjut ke tampilan yang ini. Fakta menarik. Nilai mata uang tidak selalu mencerminkan kekayaan negara. Ini tuh fakta karena beberapa negara maju atau negara yang kaya itu mata uangnya itu nilainya nggak setinggi itu. Lalu fakta menarik kedua, negara bisa membuang nol pada mata uangnya, redenominasi. Ini tuh misalnya kita itu mata uang rupiah itu kan 1.000. Ini tuh bisa diredenominasi menjadi 1 rupiah, seperti yang direncanakan oleh Menteri Keuangan. Banyak negara tidak mencetak mata uangnya sendiri. Ini benar, nggak setiap negara itu punya mata uangnya sendiri. Contohnya seperti Timor Leste yang memakai dolar. Tekan enter untuk melangkah ke tempat selanjutnya. Nah, ini akan masuk ke tampilan ini. Halo Almira Anin, selamat datang di Pusat Pertukaran Dunia. Terdapat beberapa pasar menarik di dalamnya. Setiap pasar memiliki ciri khas masing-masing. Pilihlah pasar yang ingin kau kunjungi. Ada pasar Inggris Raya, pasar Amerika Serikat, Pelabuhan Sunda Kelapa, pasar Arab, pasar Chang'an. Kita cobain ya Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu muncul tampilannya. Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua di Asia Tenggara dan memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi perkembangan perdagangan Nusantara. Berlokasi di wilayah Jakarta Utara, pelabuhan ini telah menjadi pusat interaksi ekonomi sejak era Kerajaan Sunda pada abad ke-12 hingga masa kolonial Belanda. Jadi, pelabuhan Sunda Kelapa ini tuh sebelum adanya Jayakarta, dan Jayakarta ini sebelum adanya Jakarta. Begitu. Penjelajahan pun berakhir. Tekan enter untuk selanjutnya. Nah, jadi yang halaman ini bakal mengambil warna sebelumnya yang tadi di latar pelabuhan Sunda. Nah, username-nya Almira Anin. Daftar uang asalnya pilih. Misalkan saya ingin memilih mata uang dolar. Misalkan saya memasukkan berapa dolar ya? 9 dolar. Lalu sini akan muncul tampilan yang ketujuannya. Pilih daftar mata uang tujuan. Saya ingin mengkonversikan dolar ke rupiah. Nah, ini akan muncul. Nah, page yang itu juga muncul. Kalau misalkan ini disambungkan ke printernya, maka akan keluar struknya. Tapi di sini saya tidak menyambungkannya, maka akan keluar output seperti ini. Ini ada World Money Explorer, konversi mata uang, user Almira Anin. Nah, ini hari ini, Rabu November 26, jam sekian, tanggal ini. Jumlah mata uang asal, USD, jumlahnya 9 USD. Mata uang tujuannya IDR, hasil konversinya ini tuh 151.335 rupiah. Coba disimpan ke file, ingin mengkonversi kembali, misalnya iya. Maka
maka akan kembali lagi ke sini. Kita coba yang lain. Euro 1. Tujuannya rupiah. Hasilnya ada nilainya. 1 euro itu sama dengan 19.475 rupiah. Nah, ini tuh kalau misalnya kita tidak ingin mengkonversi kembali, maka akan kembali ke menu. Gitu. Saya coba login lagi. Saya ada beberapa akun lainnya. Saya Papipun. Misalnya di sini tuh saya memilih pasar yang salah. Angka yang salah misalnya 6. Akan muncul tampilan seperti ini. Dirimu tersedot, namun tidak ada dunia di baliknya. Kamu terjebak dalam ruangan hampa. Ingin masih mencoba membuka pasar? Kalau misalnya iya, akan dikembalikan ke sini. Kita salah lagi nih. Akan muncul lagi tampilan seperti ini. Nah, ingin masih mencoba buka pasar? Kalau misalkan kita memencet tidak atau no, kan? Penjelajahanmu berakhir. Ini akan langsung lanjut ke konversi mata uang. Nah, di sini tuh ada daftar mata uang asal. Ada langsung ke sini. Kita cobain. Oh, kalau misalkan kita cobain gagalin. Misalnya nggak ada yang di pilihan ini 1 sampai 20. Misalnya kita pilih 50. 9. Nilainya nah, itu asalnya tidak valid. Nah, ini sistemnya tuh bakal penolak. Gitu. Misalnya kita masukin pound sterling, jumlahnya 1. Nah, di sini kita cobain salahin juga. Misalnya kita tulis 40. Nah, ini asal tidak valid. Nanti bakal balik lagi ke sini. Kita masukin dolar contohnya. Hasilnya ini. 1 pound sterling sama dengan 1,3143 USD. Ingin konversi kembali? Tidak. Nah, lalu kita langsung keluar aja karena telah selesai memakai programnya. Tidak exit. Thanks. Terima kasih karena telah memakai program dan program pun akan berhenti. Begitu.